Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Shadow Maulana Razaka dengan NPM 22541311029 dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, Program Studi Agribisnis. Saya akan memberitahukan materi yang saya dapatkan di PKKMB 2022 Universitas Lampung, yaitu pada hari pertama. Dengan materi pertama tentang peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawahi oleh Bapak Yusriandi YSIK SIK M Medcom. Dengan isian materi yang pertama, definisi UU ITE, yang kedua, pasal-pasal UU ITE, yang ketiga, tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang keempat, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Dan yang kelima, tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE, serta yang keenam adalah manfaat UU ITE. Kemudian pada materi yang kedua, yaitu tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, yang dibawahi oleh Ibu Dr. Susetya Herwati STMSI. Dengan isian materi yang pertama, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, serta membangun atau memperbaiki pekerjaan. Kemudian bullying adalah tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja baik fisik maupun verbal. Yang keempat, yang ketiga, karakter adalah sifat dan watak yang bisa menjadi kebanggaan kita. Kemudian materi yang ketiga, yaitu tentang penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang dibawahi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Dengan isian materi yang pertama adalah saling berkunjung di masyarakat. Sebagai masyarakat, kita harus menjaga tali silaturahmi. 2. Saling berkunjung bagi para pemuka agama untuk menciptakan hubungan peragamaan yang baik dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah untuk bertukar hal yang positif. Yang keempat, merawat dan menjaga tempat ibadah. Yang kelima adalah saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Halo semua, saya akan memberitahukan materi yang saya dapatkan di PKKMB 2022 hari kedua. Materi pertama yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dibawahi oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan isian poin-poin materi. Yang pertama adalah latar belakang MBKM, yang kedua adalah pilar visi Indonesia 2045, yang ketiga tantangan MBKM, yang keempat indikator profil pelajar mahasiswa, yang kelima 4 program kebijakan Kementerian Kampus Merdeka, yang keenam tujuan MBKM, dan yang ketujuh adalah hak mahasiswa. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat yang dibawahi oleh Profesor Dr. Aksep Sukohar SKET MKes dengan isian poin-poin materi yaitu 1. Pengertian lingkungan hidup, yang kedua adalah tentang permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, 3. Pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian bumi, dan 4. Bagaimana upaya kampus sehat Unila. Kemudian pada materi yang ketiga yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus yang dibawa oleh Profesor Dr. Yulianto MS dengan poin-poin materi yang pertama, pengertian mahasiswa, yang kedua, bagaimana ciri-ciri mahasiswa yang ideal, yang ketiga, 4 tipe mahasiswa, yang keempat, karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa ideal, yang kelima, cara menjadi mahasiswa ideal. Kemudian pada materi yang keempat yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang dibawahi oleh Profesor Dr. Suharso. Dengan isian materi yaitu era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan untuk seluruh generasi, seluruh universitas untuk agar memiliki inovasi yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian pada saat ini. Bukan hanya sebagai mahasiswa yang harus melakukan itu di Indonesia, melainkan di luar negeri pun sama. Halo semua, di hari ketiga PKKMB 2022 Universitas Lampung, saya akan memberitahukan materi-materi yang saya dapatkan.
di materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, yang dibawahi oleh Profesor Dr. Insinyur Irwan MSI, yaitu dengan isian pertama, bagaimana faktor kemajuan suatu bangsa, yang kedua, bagaimana sistem pendidikan tinggi, yang ketiga, kompetensi lulusan, yang keempat, perguruan tinggi di era revolusi 4.0. Kemudian yang kelima, bagaimana strategi untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Kemudian di bagian P, plagiarisme, yaitu tentang fakta plagiarisme dan apa itu plagiarisme. Kemudian yang kedua, jenis-jenis plagiarisme. Yang ketiga, akibat dan cara menghindari plagiarisme. Kemudian di materi yang kedua adalah tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik oleh Profesor Dr. Insinyur Irwan Purnomo MS. Terdapat poin-poin, yaitu yang pertama, perbandingan kuliah dengan sekolah. Yang kedua, apa itu SKS? Yang ketiga, beban dan masa studi siswa. Yang keempat, perpanjangan masa studi. Yang kelima, perbedaan jurusan dan prodi. Yang keenam, pembimbing akademik beserta tugasnya. Yang ketujuh, kenapa dan kapan mahasiswa di DO. Dan yang kedelapan adalah sanksi akademik. Kemudian di materi yang ketiga, yaitu tentang fasilitas, fakultas, dan kemahasiswaan oleh Profesor Dr. Abdullah Aman Damai. Terdapat beberapa poin, yaitu tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Lampung seperti student center, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan sebagainya. Kemudian tentang persoalan UKT, ya, dan juga tentang pembayaran administrasi UKT serta banding UKT. Kemudian di materi yang keempat, yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa oleh Dr. Insinyur Kuswanto Futas Hidayat MP, yaitu tentang hak kemahasiswaan, bagaimana cara memperoleh layanan pendidikan, manfaat fasilitas kampus, mendapatkan bimbingan dosen, memperoleh layanan informasi. Kemudian kewajiban mahasiswa, yaitu bagaimana caranya ikut membantu menanggung biaya kuliah, kemudian memelihara fasilitas kampus. Yang ketiga, tentang menjaga nama baik Universitas Lampung serta menaati norma-norma yang ada. Halo semua, di hari keempat PKKMB 2022 Universitas Lampung, atau ini juga sebagai hari terakhir PKKMB 2022, dengan materi-materi yang saya dapatkan, yaitu di materi yang pertama tentang sistem pembelajaran dan kurikulum Prodi Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian atau PPN, yang dibawahi oleh Dr. Novi Rosanti, SP, MEP, dan Insinyur Indah Nurmayasari, MSc, menjelaskan mengenai pemenuhan dan masa studi mahasiswa yang isinya berupa tentang SKS, masa studi, dan sebagainya. Lalu komponen Merdeka Kampus Belajar dan juga visi misi, profil lulusan, dan juga sebaran mata kuliah di kedua program studi. Kemudian di materi yang kedua tentang laboratorium pada jurusan agribisnis, yaitu ada laboratorium analisis agribisnis, laboratorium manajemen usaha dan sumber daya keuangan atau MUSK, kemudian laboratorium penyuluhan pertanian. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang UKM yang ada di jurusan agribisnis, yaitu Himpunan Mahasiswa Himaseperta, dan juga peserta mahasiswa yang sudah berprestasi di jurusan agribisnis. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.